Halo, assalamualaikum. Walau tenggorokan belum fit 100%, tapi karena paket yang saya beli sudah datang, kita langsung unbox dulu ya. Di video ini kita akan unbox, lihat kelengkapannya, lihat penampakannya, kemudian lihat menu-menunya di chapter kedua, dan lihat aplikasinya di chapter ketiga ya, tapi belum review. Saya akan pairing ke Android dulu di video ini, nanti kalau beneran saya pakai selanjutnya dan sempat dan pengen ada rizkinya, ada umurnya bikin reviewnya, saya coba di iOS ya. Biasanya di iOS fiturnya nggak sebanyak di Android, tapi nanti kita lihat aja dulu. Ya, ini dia CMF Watch Pro 2 by Nothing. Ini harganya dibanding Watch Pro yang sebelumnya, yang kotak, yang square, naik 100.000 aja harga resminya ya. Tadinya kan 1199 yang Watch Pro pertama. Ini 1299, tapi kemarin ada promo 100 ribuan juga sih, baik di Topet maupun di Shopee. Jadi saya beli 1,2 juta juga. Sementara Watch Pro yang pertama sekarang harganya sudah di Rp949.000, belum promo ya. Nanti cek aja link di deskripsi. Nah, ini punya dua tipe strap ya, yang rubber dan satu lagi kayaknya leather atau fox leather. Bedanya yang fox leather itu si frame-nya ini nggak lurus, cekung ke dalam tapi menonjol membulat ya. Dan kalau ngeliat dari fiturnya, dia ini memang frame-nya atau bezel-nya ini bisa diganti-ganti. Jadi nanti kalau ada yang jual frame-nya, kamu bisa mix and match ya. Pastikan aja warnanya cocok karena warna bodinya juga beda-beda. Ini saya beli yang warna ash gray. Kalau yang strapnya rubber ini ada yang dark gray juga. Sementara yang strapnya leather itu ada yang warna biru dan orange ya. Oke, itu ada tulisannya with interchangeable bezels, bisa diganti-ganti. Layarnya 1,32 inci AMOLED display dan ada auto brightness juga. Watch face 100 lebih, all around health monitor 24 jam, 7 hari seminggu, dan sport modes-nya itu ada 120 dengan automatic recognition buat 5 sport. Biasanya lari, jalan, dan beberapa sport lain itu nggak usah di start dulu ya workout mode-nya. Kalau kedetek kita melakukan itu, dia akan mencatatnya sebagai exercise. Dan ini sudah punya GPS juga. Plus Bluetooth call juga with AI noise reduction algorithm. Jadi di mikrofonnya ada bantuan AI buat meminimalisir noise yang terekam. Artinya ada loudspeaker dan ada mikrofon ya. Kalau bisa Bluetooth call, dan battery life-nya diklaim 11 hari. Buat teman-teman yang nanya, smartwatch saya sebelumnya kemana? Udah dilepas ya. Mi Bro Watch GS aktif. Kenapa dilepas? Karena jumlah stepnya kurang akurat, rada kurang banyak dibandingkan yang seharusnya. Oke, padahal baterainya badak banget yang itu. Ini dia, packagingnya sekarang pakai box kayak gini ya, kayak si earbuds-nya juga. Udah pakai box biasa, nggak pakai apa sih karton tebal yang ditutup kayak buku gitu, yang unik banget di awal-awal ya. Sekarang udah kembali ke yang umum-umum aja pakai box, dan ini penampakan pertama di tangan saya. Apa namanya? CMF Watch Pro 2 by Nothing. Ya, si bezelnya untuk yang strapnya rubber sekali lagi cekung ke dalam ya, tidak menyembul keluar, tidak membulat atau cembung keluar. Itu dia bedanya. Kalau strapnya tetap dengan aksen khas Nothing seperti itu. Ini bakalnya logam tapi nggak terlalu ngikutin ini ya, suhu ruang ya. Dan bakalnya tuh kayak jam tangan biasa, yang mana sebetulnya kalau smartwatch saya kurang suka. Jadi abis ditusuk jarumnya, kita harus masukin ke ring karetnya biar ujungnya tidak menjuntai. Saya lebih suka strap-strap ala watch yang kayak gini, yang dimasukin lagi ujungnya ke dalam. Ya, ala watch, ala band, smart band, sorry. Kemudian kita lihat dalam paket penjualannya, harusnya kalau smartwatch sih tinggal buku manual sama dock charge. Ya, betul, buku manual. Nah, nanti kita perlu tahu aplikasi yang harus diinstal. Dan dock charge-nya pakai yang standar juga ya, yang kayak gini aja nih. Oke, tinggal ditempelkan di bagian belakang bodinya kalau mau ngecas. Dan ya, jangan sambil digantung. Terlalu berat untuk menahan bebannya ya. Oh, ini dia penampakannya. Ada kotor sedikit dan silakan dinikmati bentuknya yang minimalis, bundar, dan ada tulisan CMF by Nothing di sini ya. Kalau mau lepas bezelnya gini katanya. Oke.
Oke, sebetulnya nggak usah pakai pergelangan tangan juga bisa. Yes, seperti itu penampakannya kalau tanpa bezelnya. Kelihatan botak ya. Nah, kamu lihat ada titik merah di situ. Pasangkan dengan bulatan merah atau bundaran merah, lingkaran merah yang ada di bezelnya. Kayak kalau lagi masangin lensa ke kamera ya. Lalu diputar searah jarum jam sekarang dan snap. Selesai. Kita coba tekan dan nyalakan watch-nya. Ya, ini dia satu-satunya tombol fisik yang ada di kanan atas. Ini bagus. Kenapa harus di atas? Karena kalau tepat di kanan di sini, 90 derajat dari arah atas, itu rentan tertekan pas tangan menekuk seperti ini. Sudah kejadian di Redmi Watch 4, makanya saya lepas lagi. Dan yuk kita pilih bahasa Inggris aja. Dan diminta untuk install aplikasinya dulu. Aplikasinya hanya 19 MB. Ratingnya 3,4 bintang, sudah 100.000 lebih yang download. Kita install dulu sambil kita lihat penampakan dari watch-nya sisi per sisi ya. Di sini ada garis yang memisahkan antara bezel dengan bodinya yang asli. Di sini, oke, lubang mikrofonnya ada di kanan bawah. Di kiri bawah ada lubang untuk loudspeaker-nya. Dan untuk strapnya ini bakal sangat dengan mudah diganti karena punya kaitan yang kayak gini ya, standar. Jadi kamu pakai aja strap lain yang lebarnya ini sekitar 22 mm sih harusnya. Quick release, jadi akan dengan mudah diganti universal gitu ya. Bagian bawahnya terbuat dari plastik. Kalau atasnya logam, metalik. Dan saya akan segera pairing. Permissionnya banyak yang diminta seperti biasa kalau wearables. Untungnya aplikasinya juga dibuat sama CMF. Dan kita tambahkan device dari sini. Itu dia masih nyimpan. Saya pernah punya CMF Watch Pro ya. Tahu aja. Kita coba ulang. Udah langsung ketemu Watch Pro 2. Oh, tadi dia udah nambah. Dan sekarang, tadi karena stuck saya ulangi ya. Dan sekarang udah 65%. Ada konfirmasi di watch-nya buat pairing. Mantap. Habis itu dia nambah sampai 100%. Oke. Ada pairing request. Oh, ini buat Bluetooth sekarang. Yang tadi kan pairing buat aplikasinya. Sekarang Bluetooth buat Bluetooth call. Nih, di sini. Dan, wow. Ada notif untuk akses message ya. Ada tambahan notif dari Vivo ini. Bagus juga. Kemudian dia synchronizing GPS data, GPS dari smartphone-nya. Buat ngebantu positioning di watch-nya ini. Ini dia watch face bawaannya. Seperti ini. Seperti yang ada di kardusnya ya. Nah, nanti baterainya ada 80%, kalori 80%, kalau sudah ada progres. Ini kan si kalorinya masih kosong, baterainya udah rada berkurang sedikit. Kemudian kalau swipe up dari atas dulu dong, ke bawah ada control center atau togglesnya, dan ini brightness-nya. Auto. Oh, berarti defaultnya nggak auto ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan auto. Kita set auto aja. Kemudian kalau dari bawah ke atas, notif. Dari kiri ke kanan, ini ada quick cards, atau widget, atau apapun namanya. Sama kanan ke kiri juga. Apakah ini bisa diedit? Di sini tidak bisa. Mungkin nanti ada menunya ya, buat ngeditnya. Dan kalau mau masuk ke menu lengkap, dengan tekan tombol fisiknya 1 kali. Yes, ini crown rotary, bisa buat scroll. Saya mau tahu kalau ditekan dan tahan. Oke, ada menu power, dan kalau tekan 2 kali, nggak ngaruh ya. Dia masuk dan keluar kalau tekan 2 kali. Jadi tidak ada shortcut untuk masuk ke exercise. Nah, exercise-nya ini kan 120. Nih, di scroll terus ke bawah masih banyak dan ada more. Dan bisa disetting di aplikasinya ya kalau mau lebih banyak lagi. Back dengan swipe dari kiri ke kanan. Ada exercise record juga buat rekap per sesi exercise. Ada heart rate, blood oxygen, active score, activity, sleep, stress, cycles ini buat menstruasi wanita. Word clock, reminder, phone call, music, camera remote, weather, breathing exercise, voice assistant, stopwatch, timers, alarm, kalkulator,
Alarmnya bisa ditambahkan dari watch-nya dan timer juga ada template serta bisa custom juga jam, menit, detik, jadi lengkap. Kalkulator, kalender, flashlight, find my phone, dan setting. Nah ini buat watch face-nya. Oke, kalau ditekan tombol fisik bukan back ya, tapi ke home screen. Jadi saya perlu masuk lagi ke menu setting. Dan bisa ubah tampilan menunya mau default, list kayak tadi atau grid. Kemudian ada display dan brightness. Screen off-nya bisa di set autonya, screen on-nya juga. Dan kalau mau pakai always on display ada pilihannya. Banyak. Bisa dipilih juga mau schedule atau smart enable ya always on display-nya. Saya sendiri nggak pernah pakai always on display sih di smartwatch karena ya butuh dilihatnya kan pas diangkat tangan udah nyala, itu juga udah cukup banget. Serta ada double tap to wake. Kemudian ada sound, volume, dan silent. Kemudian return to watch, do not disturb, quick gesture. Oh, oke. Bisa di set ya. Kalau angkat tangan sekali, apakah mau buat nyalain layar, terus kalau digoyang-goyang mau masuk ke menu apa, tapi kamu harus rekam dulu gesturnya kayak gimana di sini ya. Oke, nice. Dan ada haptic, ada getarnya si smartwatch ini. Lalu workout detection, kita nyalakan. Ini berjalan untuk running, walking, dan cycling, sepeda ya. Language, sistem menu, user guide, dan about. Sudah, sip. Mari kita segera pakai di pergelangan tangan. Saya akan lepaskan dulu band atau watch yang ada di tangan saya. Mudah-mudahan jarak segini udah cukup ya buat melihat detail lengkap dari watch ini. Saya udah turunin kameranya dari biasanya. Ini saya pakai di lubang ketiga kalau mau ngepas banget. Strapnya nyaman, lentur. Kerasa lah, strapnya cukup premium. Oke, ada debu-debu menempel dan seperti ini penampakannya di tangan saya. Oke. Ditutup dengan permukaan tangan, telapak tangan, si layarnya mati. Dia ada auto brightness, jadi harusnya ada proximity sensor atau light sensor. Dan kalau diangkat, oke, menyala dengan cepat dan kita akan segera lihat watch face bawaannya. Ini dikotomi dan bisa diubah warnanya. Warna dari ini ya, bar untuk progresnya. Udah biarkan dulu. Lalu ada sun circle, slope time, activity mode, prismatic time 5, multifunction 6, total ada 6 si watch face bawaannya. Ini saya suka, tapi kayaknya infonya kurang banyak ya. Jadi dari itu kita langsung buka aplikasi CMF Watch-nya buat lihat dial gallery. Ini bisa custom. Custom itu tambah image sendiri buat foto bisa. Ini yang sudah kita miliki ada 6. Lalu ada yang digital, ada 6 lagi. Yang analog, banyak sekali. Kemudian yang CMF digital. Nah, ini banyak nih, saya suka nih. Yang ini saya suka tapi layarnya merah banget ya. Kayaknya kalau buat layar AMOLED, paling bagus itu yang banyak hitamnya. Saya pakai yang ini aja dulu. Oh, ini ada always on display-nya, bisa dilihat tuh langsung. Pencet. Nih, always on display-nya analog juga. Saya coba download satu dan harus di-replace ya, maksimal cuma 6. Jadi saya akan replace yang ini. Lumayan cepat. Apply ke watch-nya. Sudah terganti sekarang. Dan kita lihat menu lain yang ada di aplikasi CMF Watch ini. Switch. Oh, dia bisa pilih buat switch connect ke watch yang mana ya kalau punya lebih dari satu watch. Lalu ada common sport, ini buat nambahin spot-spot di exercise mode di watch-nya. Oke, lanjut. Kontak, health monitoring. Health monitoring, heart rate-nya di monitor terus. Oke, blood oxygen sekarang udah gak terlalu perlu. Stress, saya perlu deh. Kemudian water reminder juga boleh. Tapi isinya yang males ya. Sama stand up. Nah, stand up nih perlu. Lanjut, ada widget. Nah, ini buat mengubah atau ngedit isi widget dari 4 layar yang kita punya. Nggak bisa tambah, maksimal 4 sepertinya. Tuh,
Kalau udah dikurangin bisa nambah ya. Dan ini widget-widget yang bisa dimunculkan. Kemudian ada notification. Oke, dia minta permission buat baca SMS juga, hati-hati. OTP kamu soalnya di SMS ya. Show message only when the phone is locked. Oke, saya selalu nyalakan dan ini ada default application yang dia baca dan dinyalakan ya. Kalau mau aplikasi lain juga dia bisa baca daftar aplikasi yang ada di smartphone kamu. Kemudian ada call reminder. Ini juga sama, harus kasih permission. Phone call log sama konteks. Oke. Kemudian ada word clock dan alarm bisa ditambahkan juga dari watch-nya sebetulnya. Ada quick reply. Oke, ada quick reply. Lalu di more ini ada find device, do not disturb, workout detection, sama wake on, wrist raise. Udah di enable juga. Sisanya user guide, update device, about device, reset, dan unbind. Oke, ada versi baru sudah 53,5 MB. Dan saya akan download dulu dan kita tutup videonya ya. Kalau ini saya pakai terus di iPhone saya, mungkin akan ada video reviewnya. Kalau saya nggak malas dan ada rizkinya, ada umurnya, sehat juga. So far ini kerasa gimana ya? Kalau yang pertama itu kerasa beda banget dari watch face-nya, dari apa-apanya. Kalau ini kayak jualan lux dan bezel yang fashionable. Tapi buat di level harganya masih oke lah. Dapat AMOLED, always on display, Bluetooth call, dan GPS juga ya. Kalau kamu tertarik, linknya akan ada di deskripsi atau klik produk yang muncul di video ini. Saya sudahi videonya di sini. Hatur nuhun sudah nyimak. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.